datang pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita boleh datang dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, amin. Mari saya undang jemaat untuk dengan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Di mana dalam satu minggu Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Tiba hari ini Tuhan, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Mereka yang hadir dengan tubuh yang sakit, tubuh yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga jemaat yang mengikuti ibadah online, Engkau juga memberkati setiap mereka yang ada di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sempurna kuasa-Mu.
Haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, saya ajak saudara menyanyikan lagu bahasa Jawa. Ya nggak bisa belajar ya. Derek Gusti orang berkati melimpah, amin. Aku Derek Gusti, uripku
karena kami percaya Kau punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa.
rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya kehendak-Mu jauh-jauh lebih indah daripada kehendak kami. Bapa di surga, terima kasih kami sudah tiba di tempat ini. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah memimpin dari permulaan hingga saat ini akan penyampaian firman Tuhan. Sembunyikan namamu di balik salib, dan biarlah jemaat boleh, kami semua boleh diterangkan, dijelaskan tentang firman Tuhan itu oleh Roh Kudus sendiri, sehingga penafsiran itu hanya oleh karena Roh Kudus, bukan karena kepikiran kami. Kami menolak segala kuasa yang bukan daripadamu. Kami tolak dalam nama Yesus, sehingga yang ada di ruangan ini dan yang ada dalam ruangan hati kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi kami telinga seorang murid yang mendengar akan sabda firman. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami akan mendengar firman Tuhan. Halo, shalom. Iya. Tadi lagunya sudah dihantar kita untuk terus bergoyang-goyang badan. Iya. Ini Dino sama Lia mana? Enggak ada ini. Iya. Saya mau ngomong sama Dino sama Lia sebenarnya. Jadi kalau kalimat itu saben Dino, tapi orangnya nggak ada. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada kita yang mungkin selalu mulus doa kita tiap kita memanjatkan doa dikabulkan oleh Tuhan. Kalau ada mungkin saya mau tahu yang setiap berdoa dikabulkan Tuhan, yang pernah dikabulkan Tuhan, yang tidak pernah dikabulkan Tuhan. Kita hari ini kita akan belajar satu nats firman Tuhan. Juga nanti ada pengalaman pribadi saya untuk kenapa saya hari ini mengomongkan tentang kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu. Wih, fotonya ganteng nih sama bagus. Iya, lain kali dikasih yang kecil aja ya, supaya Tuhan yang makin besar, aku harus makin kecil. Ya, nanti apa itu namanya, bukan Tuhan yang dibesarkan. Ya, terima kasih Bi sudah dibikin ganteng. Ya, kerjakan bagianmu. Amin. Sudahkah kita mengerjakan bagian kita? Oh, Bapak, setiap perkara dan setiap perkara, sudahkah kita mengerjakan bagian kita? Jadi saya katakan ada yang berdoa, setiap berdoa apakah ada yang dijawab, atau ada yang sebagian dijawab atau yang tidak pernah dijawab. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita? Kita lihat dulu, kita baca dulu Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, biarlah dibacakan oleh Bugeng dengan baik sehingga yang belakang pun bisa mendengar. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Berbagai lain sudah membaca, melihat, terutama yang sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ya sebelum saya lupa tadi ngomong sudah Dalia, kalau lagunya tadi diubah saben dino muji Gusti atiku ayam tentrem. Ya. Jadi kalau yang nggak punya dino ganti dino. Ya, jadi yang punya dino. Ya. Bapak terkasih, hari ini kita belajar tentang bagaimana mujizat terjadi. Tadi sudah lagu-lagunya sudah sangat nyambung, meskipun tidak janjian, ya memang firman Tuhan begitu. Hari ini kita akan ke Pantai Kenjeran. Bukan, kita akan ke Pantai Genesaret, yaitu Pantai Genesaret itu dataran subur di tepi laut Galilea. Kalau Galilea mungkin kita sudah pernah dengar ya. Oh Galilea, dataran Genesaret. Mana itu Genesaret? Dekat banget Genesaret itu ada di Alkitab. Ada beberapa peristiwa penting seperti penyembuhan orang sakit, pemanggilan nelayan yang seperti ini. Kemudian wilayah ini juga dikenal sebagai Laut Galilea atau Danau Kineret. Bapak Ibu terkasih, bukan tanpa sebab kalau Tuhan Yesus itu menyuruh. Amin. Amin. Pernah disuruh Tuhan? Ada yang pernah, haleluya. Ada yang mungkin bilang, "Oh, saya itu mau mendengar suara Tuhan, gak denger-denger ya." Kapan Tuhan nyuruh saya? Bapak Ibu, kalau kita mendengar firman Tuhan, baik melalui pembawaran firman Tuhan, baik melalui YouTube, baik melalui firman Tuhan membaca Bible, kemudian Tuhan suruh, itu berarti Tuhan juga sudah suruh. Tapi pertanyaannya, kapan kita baca Alkitabnya? Seminggu sekali kalau di gereja, atau kalau sempat? Benar? Benar atau benar? Iya, kalau ditanyain pasti bingung ya. Dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, dan aku akan menebarkan jala juga."
sekali lagi Simon yang adalah Petrus berani berkomunikasi, berani bukan protes, tapi dia secara alamiah bertanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Bukan hanya bekerja. Apakah kita sudah bekerja? Sudah bekerja keras? Ya bisanya Om. Di kantor tuh ya kadang sambil kerja itu ya buka TikTok, ya juga buka Instagram. Kalau kita sudah bekerja keras, pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Amin. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini sudah bekerja keras loh ya. Nelayan ini dikatakan sudah bekerja keras. Tapi yang terjadi mereka tidak mendapatkan ikan. Jangankan 5 ekor, 10 ekor, satu aja nggak ada yang nyantol di jalan. Bukan mereka tidak mau bekerja keras, mereka sudah mencoba bahkan sepanjang malam, tetapi hasilnya nihil alias nol. Mereka adalah nelayan sejati sebelum mereka menjadi murid Kristus. Benar? Masih dari sekolah minggu kita mendengar. Yang ahli siapa? Yesus, seorang anak tukang kayu yang mungkin bikin meja, kursi dan sebagainya, atau murid yang memang nelayan? Murid. Tapi Yesus adalah Tuhan. Amin. Tapi seberapa besar kita punya kepercayaan, kita punya iman bahwa Yesus itu Tuhan. Seringkali mungkin kita masih setengah percaya, 1/8 percaya, 1/4 percaya. Buktinya apa? Buktinya mungkin dijawab dalam hati, seberapa cinta kita sama Tuhan. Seberapa kita ngomong ya Tuhan, seperti kalau Tuhan Yesus menanyakan pada Yohanes, "Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Seberapa banyak hubungan kita, renungan kita setiap hari bolong-bolong atau tidak? Apakah sepanjang malam kita sudah bekerja keras? Ya. Sekali lagi, bukannya mereka tidak mau bekerja keras, mereka sudah mencoba, jaring sana, menjaring sini, dan mereka punya pengalaman bertahun-tahun. Dan umur mereka, saya kira dan saya yakin, bukan mungkin anak kemarin sore, mungkin umur remaja 13, 14, 15 tahun. Apa dilihat kalau gambar-gambar itu mereka sudah jenggot sebagainya, pasti bukan anak remaja. Kalau dia bisa bilang, "Tuhan yang jadi nelayan di saya atau engkau?" Sama seperti kita, Tuhan, kalau Tuhan berbicara sesuatu, ini Tuhan, aku lebih tahu dengan masalahku loh Tuhan. Saya sudah bekerja loh Tuhan. Saya sudah mencari ini dan itu Tuhan. Tapi hari ini persoalannya, apakah kita mau respon kita seperti Petrus? Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Seberapa banyak kita mau menebar jala? Peristiwa di pantai Genesaret sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Kadang kita sudah bekerja keras, tapi jala kita tetap kosong. Kita sudah berdoa, "Tuhan, saya sudah berdoa sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun.
tapi tetap saja jala kita tetap kosong. Hari ini kita belajar dengan segala kerendahan hati, berdoa dalam hatimu, Tuhan mau apa Engkau untuk aku? Tuhan, aku mau diberkati. Semua yang di sini pasti pada akhirnya tahu bahwa mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, tapi persoalannya proses yang harus mereka lewati. Kita sering berkata pada diri kita sendiri, ya, aku akan mencoba strategi ini, strategi itu supaya aku bisa sukses. Karena saya di bidang perbankan, marketing saya, Pak, saya ini sudah mencoba A, B, C. Seringkali pada waktu kami tanya, kamu tiap melakukan ABC itu dari dulu sampai sekarang, pernah nggak kamu melangkah ke D, E, F, G, H, I sampai Z? Enggak, Pak. Kenapa? Biasanya gini, Pak, yaitu seperti nelayan, seperti Petrus. Biasanya saya begini, tapi hari ini dengarkan suara Tuhan. Tuhan punya 1001 cara di luar pemikiran kita. Amin. Jangan pakai ada kata biasanya. Biasanya. Inilah kita sebagai human being, sebagai manusia yang selalu mengandalkan akal kita yang biasa, yang terbatas, yang limited. Iya, biasanya. Kadang kita sampai tanya mungkin dengan orang lain, kita konseling, kita bagaimana kita berpikir. Saya bilang ini berpikir dahulu, iya. Kita membuat berbagai rencana, planning A, planning B, planning C. Baik pengusaha, pada waktu pendekatan ke calon customer, ke calon nasabah, ke calon apapun juga, ke klien, apakah kita sudah berbagai cara? Tetapi hari ini kita belajar dari Petrus, seringkali jala kita tetap kosong. Ini yang membuat kepala pusing, mual, muntah, dunia muter. Benar? Semalam saya ini memang hobi ya, mendengarkan kesaksian itu hobi. Karena bukan sesuatu yang tidak realistis, bukan fiktif, bukan sesuatu yang membuat. Ibu-ibu kalau cerita mau doa malam, doa Jumat, doa apa, semalam meskipun saya seorang pria tulen, tanya istri saya, tapi saya ikut kaum wanita karena tidak ada yang gitari. Tapi saya mendapat satu hal, saya tidak sebut satu ibu, tapi yang tadi malam ikut pasti Yuyu. Ada seorang ibu di tempat ini yang dalam tanda kutip putus asa karena sakit. Ya memang kalau orang sakit ya begitu. Saya dulu pernah sakit dan gak sembuh-sembuh, akhirnya putus asa. Tapi kalau sudah putus asa, Tuhan aku mau mati saja. Tapi kadang ya itu katanya bijak, ya sudah berangkat atau gitu, langsung nggak jadi mati, nggak mau mati. Sampai ibu ini mual, muter-muter, vertigo. Tapi hari ini dia ada di sini, haleluya. Itulah karena pemikiran kita yang terus dan terus karena masalah di dunia.
Seringkali apa yang kita pikirkan itu membuat dunia, dalam arti dunia kita berputar alias vertigo. Begitu masalah kita teringat akan masa lalu, kita teringat dengan peristiwa, iblisnya kemudian mengintimidasi, iblisnya kemudian kipas-kipas, iblisnya ngasih apa itu namanya istilahnya bos saya itu melempar apa itu namanya LPG 3 kilo yang di sini terus berpikir iya awas dia iya habis ini aku mati, yang di sini iya gimana bulan depan, gimana bayar kontrakan, gimana masa depanku, gimana dan bagaimana, karena jalannya kosong. Dalam peristiwa di Genesaret, untungnya Tuhan Yesus ada di sana, amin. Dia sangat mengerti kebutuhan para nelayan. Dia lihat dari jauh, dia perhatikan. Yesus perhatikan murid Petrus dan kawan-kawan, dan dia juga perhatikan yang namanya jemaat GKB Sidoyoso. Aminnya cuma satu. Jadilah seperti imanmu. Dia dapat melihat perasaanmu yang mungkin putus asa. Dia dapat melihat kepedihan yang ada dalam hatimu. Amin. Dia dapat merasakan apa yang engkau butuhkan saat perutmu kosong. Saat anakmu meminta, "Pa, Ma, makanannya mana?" Saat harus bayar uang sekolah, dia tahu. Dia ikut pedih. Saat kita memikirkan apa yang akan tersaji di meja makan, kosong. Hari ini biar kita belajar pada Petrus, karena engkau yang suruh, aku akan menebarkan jalan juga. Bapak Ibu terkasih, dari jauh Yesus dapat melihat kesedihan di matamu sekali lagi. Saat Anda mungkin memandangi jalan Anda yang kosong, kita punya jalan sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri. Saat jalanmu kosong, Dia mengerti, Dia peduli. Sehingga dikatakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Yesus datang tatkala Anda memandangi jalan Anda yang kosong. Tuhan, gimana saya mau makan? Saya belum kerja. Tuhan, bagaimana saya mau bayar uang sekolah? Saya tak kerja. Tapi biarlah, sekali lagi biarlah kita mengikut firman Tuhan. Tebarkanlah jalanmu, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Pada saat murid-murid sudah mulai putus asa, karena dikatakan sepanjang malam itu bukan hanya sebentar, sekian menit, tapi mereka sudah dari malam, karena ikan itu biasa timbulnya pada waktu malam. Itu saat ikan mulai muncul ke atas sehingga bisa dijaring. Kalau nggak percaya, coba ke Pantai Kenjeran, coba minta ke Erna Pantai Kenjeran, suwi kalau di Pantai Kenjeran.
Tapi berani nggak tanya sama Pak Agus, kita ke Pantai Kenjeran tengah malam, kosong, ya. Karena nelayannya lagi ke tengah laut, ya. Sehingga tiba-tiba begitu saat murid-murid putus asa, saat ada di titik nadir, saat engkau mengalami hal yang membuat batinmu menjerit, tiba-tiba ada suara, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jala. Saat ada perintah dari Yesus, kadang kita mungkin bingung, iya Tuhan bicara apa ya? Sekali lagi, Tuhan bisa berbicara secara audible, Tuhan bicara lewat firman-Nya, back to Bible, Tuhan bisa bicara lewat khotbah, lewat apapun juga, lewat hamba Tuhan. Tapi seringkali kita punya self defense. Tahu self defense? Kita membenarkan diri sendiri. Tapi saya kan sudah sepanjang malam membuang jala. Tuhan, saya sudah jalan ini Tuhan. Saya sudah mencobanya Tuhan. Sepanjang sekian tahun, sekian bulan, sekian hari. Dan kita pun bisa berkata, tetapi Tuhan, jalaku kosong. Saya tetap belum dapat ini, saya belum dapat itu, saya belum dapat jawaban. Berbahagialah yang di sini yang sudah mendapat kerja. Berkatakan dari belakang, amin. Yang sudah mendapat kerja, katakan amin. Yang bisa makan tanpa puasa, katakan amin. Itulah kata-kata iman. Ya. Jangan sampai kita ngomong lo lah, katanya Pak. Sekali lagi, sudahkah kita menegakkan jalan ke tempat yang lebih dalam? Dikatakan di Alkitab, dikatakan di Alkitabmu, dikatakan di Alkitabmu, coba dicocokkan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu terkasih, kalau dihitung, saya sambil merenungkan firman Tuhan, saya merenung, iya ya, berapa kali Tuhan suruh dan berapa kali kita lakukan? Kira-kira banyak mana? Banyak tidak melakukannya. Benar? Karena kita seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi jemaat GKB sudah mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ada amin. Supaya jalamu tidak kosong, supaya jalamu terisi ikan. Kalau terisi ikan berarti ikan itu bisa dijual, amin. Kalau bisa dijual berarti dapat penghasilan, amin. Sekali lagi, tetapi karena Engkau yang suruh Tuhan, aku akan menebarkan jala. Mungkin kita memandang jala kita dengan hati susah. Saat mungkin kita belum bekerja, pada waktu di rumah, mungkin pada waktu sunyi, pada waktu yang lain gak ada. Tuhan, ini jalaku. Kemudian bertanya dalam hati, mengapa jala masih kosong? Simon Petrus mungkin sudah diskusi dengan yang lainnya dalam satu perahu.
hari ini kenapa? Ini kayak anak muda. Bede, kok harinya kayak begini Tuhan ya. Ada yang hari itu mengalami bukan satu kesialan, satu hal yang tidak enak, satu hal yang tidak enak, satu hal yang tidak enak. Murid mengatakan apa mungkin ya akibat angin kencang sehingga ikannya selulup lagi. Selulup itu apa? Selulup itu udahlah, karena angin dan sebagainya, atau karena bulan. Ada bulan-bulan tertentu. Saya pernah baca nelayan di Kenjeran ini ada bulan-bulan tertentu yang dia tidak berani melaut, ya, karena angin kencang. Ada pengaruh bulan, atau mungkin ada orang yang mungkin ada juga yang ini rada-rada logikanya jalan. Mungkin ada orang lain yang lebih dulu daripada kita sehingga ikannya kosong, sudah diangkut oleh yang lain, ya. Mungkin ada orang lain yang lebih cepat dari kita, si mungkin Andreas atau si Filipus ngomong, no, tadi sudah ada nelayan yang lain, ya. Mungkin kita bukan ada ya ini kalau perkataan ini mungkin dikatakan oleh yang melankolis. Mungkin kita bukan nelayan yang baik. Nah, seringkali kita mengutuki diri sendiri. Mungkin aku orang yang sial. Tapi biarlah hari ini tidak ada kita yang sial, amin. Banyak sekali kemungkinan kata mungkin yang menjadi tidak penting, karena yang penting adalah ketika Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu lagi. Coba diceplek sebelah-sebelahnya, tebarkan jalamu lagi. Timbuhan terus ngantuk. Firman Tuhan berkata dalam Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16 dikatakan apa? Coba dibaca. Roma 9 ayat 16. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati. Kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Petrus dan nelayan-nelayan lain sudah berusaha, amin. Kita sudah baca dan Alkitab ini dari saya zaman kecil sampai sekarang tetap tulisannya tetap, betul? Coba kita ganti kata orang menjadi nama kita. 2, 3. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak budi, tetapi usaha budi, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kadang kita usaha A, usaha B, buka ini, buka itu, gulung kumi. Tapi katakan tetapi kepada kemurahan hati Allah. Yesus melihat dari jauh kepedihan hati dari Simon Petrus dan kawan-kawan. Tuhan biarkan? No. Sekali lagi Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti patungnya orang-orang, tapi Tuhan kita Tuhan yang melihat, amin. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang peduli, amin. Membasuh jala bagi para nelayan itu dilakukan setiap waktu, ya, setiap waktu. Setelah mereka mencari ikan, dibersihkan, ya, sebagai wujud tanda sudah pekerjaan mereka sudah selesai, sehingga mereka bisa rest, mereka bisa istirahat.
Tapi hari itu mereka membersihkan jalannya dengan hati susah. Dan Tuhan ada di tempat itu. Sekali lagi Tuhan melihat engkau. Segala kebutuhanmu Tuhan tahu. Mungkin Anda telah mengetok banyak pintu. Mungkin Anda telah banyak berdoa. Tapi jangan kehilangan keberanian Anda. Pada saat Petrus dan lain-lain yang sedang membersihkan jalan, ada sepasang mata yang melihat dekat mereka, ada sepasang mata yang melihat, yaitu dari pribadi yang penuh dengan belas kasihan, pribadi yang penuh dengan kasihan, pribadi yang sangat mengasihi Anda dan saya, yaitu Yesus. Sehingga dikatakan tadi, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Yesus datang pada saat yang tepat, pada saat kita butuh. Jadi Dia berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu. Dari ayat ini ada hal yang perlu kita garis bawahi. Mereka harus punya cukup keberanian. Garis bawahi cukup keberanian. Katakan berani. Berani untuk melakukannya lagi. Sepanjang malam dan sepanjang malam. Tapi karena tadi kata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan lagi. Dan saat ini kita harus punya keberanian untuk melakukannya lagi, sehingga engkau tidak menyerah di tengah jalan, pasrah dengan segala keadaan, tapi berani melakukannya lagi. Dan pada saat itu murid-muridnya dengan kepala mereka sendiri menyaksikan sungguh mukjizat yang luar biasa. Ikan yang tidak biasanya mungkin mereka tangkap sekian puluh ekor, tapi hari itu dan ada kesempatan yang lain ada juga dikatakan 153 ekor ikan. Untuk meraih prestasi atau suatu mukjizat diperlukan keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri. Sekali lagi Bapak Ibu ingat, ada hashtag. Jadi kalau anak-anak muda biasa bikin hashtag keberanian untuk mengatasi keterbatasan diri. Kita terbatas, benar. Ada yang ibu-ibu ke tempat saya gitu, aku gak bisa begini. Coba sih. Nah, tapi kita harus berani untuk mengatasi keterbatasan diri. Perintah Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalan, sehingga dari situ ada jalan. Sekali lagi ada jalan. Meskipun kita sudah melakukannya berkali-kali, tapi dikatakan Yesus ada jalan. Ya, tempat yang dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dipahami sebagai tempat yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian, tetapi tempat yang mengandung peluang, tempat yang dalam. Kata dalam ini seringkali negatif, ya. Kalau kita mungkin banjirnya dalam, kayak kemarin saya terjebak banjir beberapa hari yang lalu, saya bingung. Sudah mata kayak begini, saya mencoba di belakang kantor itu kan di stop. Saya lagi bingung. Saya mau balik itu sudah banjir. Gimana kalau banjir tiba-tiba saya nyemplung got? Oh my God. Tapi di depan stop. Saya ingat, oh ya kapan itu saya pernah ke kanan. Saya bingung. Akhirnya melangkah ke kanan. Pada di kanan semakin banjirnya semakin
tinggi, sudah geluduk gitu. Kalau sampai ini saya lucu ya, saya pikir ya apa, orang kantor sudah pulang, semua supir sudah pulang. Sampailah kemudian di tengah-tengah jalan itu ada bangku, dari sana sampai sini dipalangkan. Tuhan, terus saya bagaimana? Tak terobos. Saya itu kapan tuh pernah juga nubruk Bapak Ibu, karena penglihatan saya begini, karena saya itu kan di pertigaan, saya lihat yang kanan supaya jangan sampai ada sepeda motor. Seringkali sepeda motor apa itu namanya, mau nyelonong, tidak nyalakan mak sih, tidak nyalakan saya. Gitu, saya kaget, saya banting setir, nubruk yang namanya tadi itu jalan itu ternyata karena apa namanya, ada kegiatan, ada yang tengah-tengah dilarang masuk itu loh, palang itu dilarang masuk, terpental sekian meter, di depan. Jadi semua orang yang di dalam mes ini tadi memandang ke saya. Saya cuma bisa senyum, maaf Pak, tapi bisa lewat. Nah di situ lagi yang kemudian kena banjir itu, ada bangku sekian. Terus saya ukur kira-kira saya bisa masuk enggak. Dari kejauhan saya lihat ada mobil juga. Jadi arah sana ke arah saya kasih tunggu-tungguan hampir 5 menit. Saya berpikir kalau mobil itu bisa melewati ini bangku, berarti saya bisa, karena masih ada space, ya mungkin ya 2 meter mungkin. Yang sana lebih dulu nunggu dan terus bertahan. Terus saya mau sampai mau pulang berjam-jam di situ. Kemudian saya tanya sepeda motor yang lewat, Pak bisa dilewati? Gak jauh Bapak Ibu. Satu, ada sepeda motor lagi, Mas bisa ya? Cuma ditolak dok. Aduh Tuhan. Saya bilang Tuhan, izinkan untuk melewati ini Tuhan. Kalau enggak pulang-pulang, saya kemudian coba melewati bangku itu, tapi pelan-pelan supaya nggak kelempar kayak yang saya tubruk kapan itu. Jadi saya lewat, lewat. Puji Tuhan. Dan ternyata saya lihat dari spion, mobil yang tadi nunggu saya, dia ikut jalan, bener. Berarti dia lihat saya, karena saya berhasil, dia akhirnya ikut. Bapak Ibu terkasih, ya itulah kata yang dalam itu kadang itu menginspirasi negatif. Ya, murid-murid itu cari ikan dan dia punya ilmu nelayan, kalau tempat yang dalam tambah gak bisa. Karena ikan pada waktu malam itu kan mencungul ini bahasa Jermannya apa? Muncul di tempat di atas tinggal diserok. Ya. Tapi kok tempat yang dalam, secara logika murid-murid pasti akan berkata, Yesus kamu itu anak tukang kayu. Kok teorimu terbalik ya, terbalik-balik. Itulah iman kita kadang, iman kita ini berbalik terbalik dengan kadang logika. Makanya dikatakan rancanganku jauh sama rancangan. Tuhan akan buktikan dengan bukti tidak tunduk pada hukum dunia. Dan dia berkata pergilah ke tempat yang dalam. Nah ini masalah. Tempat yang dalam ini banyak orang tidak mau melangkah. Orang sudah stay, sudah enjoy, sudah PW di tempatnya sendiri yang nyaman. Zona nyaman seringkali membuat manusia tidak mudah untuk mengatasi sekali lagi keterbatasan diri. Sudah ada mental block, nggak bisa Tuhan. Saya sudah coba ini nggak bisa Tuhan. Ada barrier di situ, ada sesuatu yang menghalangi. Saya nggak bisa. Besok mimpin ujian, nggak bisa. Besok berdoa, nggak bisa. Berdoa aku nggak bisa lah, tiap hari ngomong sama Tuhan kan masa nggak bisa. Sekali lagi seringkali zona nyaman hanya buat alasan untuk mengatasi keterbatasan diri.
Manusia memerlukan keberanian. Sekali lagi, manusia perlu berani untuk memiliki satu pengharapan agar dapat meninggalkan zona nyaman. Kalau saya tinggalkan ini zona nyaman, ada harapan ke depan. Petrus, karena engkau yang suruh Tuhan, aku akan melakukannya. Karena ada harapan di situ. Sesuai perintah Yesus, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Manusia diajak untuk meletakkan pengharapan hidupnya bukan pada zona nyaman, comfort zone, tetapi meletakkan pada perintah Tuhan. Amin. Amin. Berani meninggalkan zona nyaman kita. Ya kadang vakum tapi nek gerimis yo enak itu kemulan. Dan ketika manusia berani keluar dari zona nyaman yang membatasi hidupnya, manusia dapat mengalami anugerah yang di luar logikanya seperti Simon Petrus dan kawan-kawan. Amin. Masuk logika perintah Yesus ke tempat yang lebih dalam sudah nonsen. Gak masuk logika nelayan. Suruh menjala, apa nih di jalaku kosong sepanjang malam. Tapi pengalaman Petrus bersama teman-temannya membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan berlaku melebihi pemikiran manusia dan dapat melampaui keterbatasan diri dan kegagalan yang telah kegagalan yang dialami oleh siapapun kita, manusia macam apa kita. Tapi Tuhan mengasihi, dikatakan tadi bahwa Tuhan tahu. Dari tempat jauh Tuhan tahu. Nelayan gagal, jala kosong. Yesus menuntun Petrus untuk berani mengambil risiko dan membuat lompatan iman. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Yang kita tahu sampai Petrus minta tolong dan berbagi berkat. Sekali lagi berbagi berkat karena ikan yang didapatkan luar biasa. Tapi seringkali kita kalau dapat berkat, Tuhan mungkin sudah suruh itu loh diberkati. Tuhan, aku dewi butuh. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Seperti yang engkau mau. Katakan Petrus, seperti yang engkau mau, seperti yang engkau suruh. Dalam terjemahan lain dikatakan sebab engkau berfirman. Seringkali di dalam Alkitab kita, kalau saudara Bapak Ibu semua baca, Tuhan berfirman kepada Musa, pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Musa taat. Dan juga firman Tuhan kepada Yosua, lanjutkan estafet dari Musa. Musa taat, Yosua taat. Nabi Nuh, Nuh, tolong bikin bahtera. Katanya Nuh, wah dulu saya seperti orang, apa itu namanya, orang gila dong. Ini di atas gunung Tuhan, kok bikin bahtera. Ini musim kering Tuhan, kok bikin bahtera. Tapi kata Nuh, karena engkau berfirman. Nuh, T-A-A-T. Kenapa mereka taat? Yang pertama ada iman dan percaya mutlak. Sekali lagi ada iman dan percaya mutlak, bukan percaya yang separuh-separuh. Firman Tuhan itu sebagai jaminan yang pasti, meskipun situasi kelihatannya mustahil. Tapi mereka dengan iman. Pada waktu Abraham juga dikatakan Tuhan berfirman, engkau harus pergi ke tempat yang aku akan suruh. Ya, Tuhan itu ya lucu juga. Ngomong gitu kepada Abraham tidak dibilang, kamu nanti ke tempat A. Enggak ya. Kalau kita mungkin jadi Abraham, Tuhan ini guyon. Ke tempat mana?
Tapi dikatakan Abraham taat. Yang kedua, kenapa mereka taat? Sebagai dampak karena kenal dan mengasihi Tuhan. Lewat pengalaman tiang awan dan tiang api, Musa percaya, iya Tuhan, Engkau ternyata sertai. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang hamba Tuhan katakan mengalami Tuhan. Jadi mengalami Tuhan ini ada kata yang hilang ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi mungkin secara panjang, pokoknya mengalami Tuhan. Itulah pengalaman pribadi mereka. Ya, Nuh selamat dari air bah karena pengalaman pribadinya. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sudahkah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan? Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir. Meskipun proses ketaatan itu penuh dengan pengorbanan dan air mata, tetap fokus jalani proses demi proses, proses demi proses tanpa pintar. Awas kalau protes. Dikatakan dan kita sama-sama, Tuhan, aku berserah. 2, 3, Tuhan bukan nyerah. Iya. Meskipun proses tadi sekali lagi ada air mata yang harus keluar, meskipun proses itu ada hal yang tidak enak, tapi kemudian ada mujizat yang terjadi. Kenapa mereka taat? Karena mereka takut dan hormat akan Allah. Ada satu hal yang membuat mereka takut dan hormat. Saya katakan takut dan hormat, yaitu takut kehilangan hubungan pribadi yang berharga dengan Allah Bapa. Apa yang membuat Yesus sampai teriak di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani? Karena itu jeritan hati Yesus, karena dia tidak mau kehilangan, putus hubungan dengan Allah Bapa. Jadi perlunya kita terus berhubungan dengan Allah Bapa. Kita harus takut dan hormat akan hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Dan pelajaran dari hari ini, pelajaran di pantai Genesaret, bukan di pantai Kenjeran, yaitu ketaatan meskipun dalam kesulitan. Amin. Petrus dan teman-temannya sudah bekerja keras semalam-malaman tanpa hasil, tapi mereka tetap taat saat Yesus meminta untuk ke tempat yang lebih dalam, untuk menebarkan jalan. Saya tadi di awal bilang kenapa saya khotbah ini juga pengalaman pribadi. Saya biasanya jarang bawa ballpoint. Hari ini saya bawa ballpoint. Ini ballpoint Parker kesenangan saya. Pernah lihat ballpoint Parker sekecil ini? Sudah tidak timbul Bapak Ibu, tidak keluar lagi. Dan kalau saya pakai itu enak di saku karena tidak menonjol. Foto saku saya kecil. Beberapa saat yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kehilangan itu, sampai kemudian mikir, BEKLE ambil terus dibawa kemana-mana gitu ya. Karena di tempat itu senangannya dibongkar-bongkar sama kle, nggak ketemu. Jadi saya kalau pulang kerja tuh, Tuhan di mana ya? Cari gitu dengan mata yang super tajam kayak begini, ini cengwari. Biasa kemudian buku tak ketok, tidak kelihatan tak. Cengwari buku. Tiap malam itu cengwari. Saya pernah di kantor itu tas itu tak bongkar-bongkar, bukan bongkar-bongkar tas. Gak ada. Pada minggu lalu, saya bingung khotbah apa. Saya dibangunkan jam 3:30, jam 3:30. Sudah kamu cari di tas? Sudah Tuhan.
berapa kali, berkali-kali cari, sekarang ada di tas. Itu tas yang mana banyak tas itu. Tas, ya pokoknya tas. Terus saya diingatkan tentang tas gereja. Ini tidak pernah saya yang apa namanya kado dari pemuda itu, tas itu ya. Tidak pernah ini ada di dalam tas gereja. Buat apa saya bawa ini, sudah tidak pernah. Saya masih berbantah sama Tuhan. Tuhan, lalah aku di tas gereja. Tapi ya karena saya butuh pulpen itu, bayangan Bapak Ibu jam 3:30 itu kan enaknya tidur. Saya jalan kelulu dengan mata kayak begini, saya cari, nggak ada di Tuhan. Depan nggak ada. Balik lagi ke tengah, loh kok ada sesuatu? Ternyata ini ada tuh. Sampai saya diingatkan Tuhan. Ingat Petrus semalam-malaman. Saya beberapa hari yang lalu ngomong sudah ketemu. Loh, di mana? Di tas gereja. Loh kan sudah tak cari di tas gereja. Bukan saya aja, bukan sudah cari. Bapak Ibu terkasih, kadang itulah kelihatannya mungkin kebetulan. Kalau mungkin saya tidak nurut 3:30 itu ya wis ya tidak ketemu mungkin. Kok bisa sampai di tas gereja? Tapi itulah Tuhan kita. Mungkin kejadian ini kecil kelihatannya. Ya tapi siapa Bapak Ibu masalahmu? Kok mungkin katakan Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah ini, Tuhan saya sudah itu. Tapi Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu. Sudahkah kita lebih lagi? Usaha kita lebih lagi, lebih keras. Saya tidak tahu masalahnya Bapak Ibu, mungkin yang menjadi masalah, saya sudah ini loh, sudahkah lebih keras? Sudahkah usaha kita lebih optimal? Kalau belum Bapak Ibu yang tahu, Tuhan, iya saya nurut seperti Petrus. Ada kerendahan hati. Ketika tangkapan melimpah, Petrus mengakui ketidaklayakan di hadapan Tuhan sampai dia katakan, aku orang yang berdosa, dan meminta Tuhan menjauh daripadanya. Ada kerendahan dari Petrus. Dia tidak bilang saya ini nelayan sekian puluh tahun Tuhan. Tapi Petrus saya katakan, karena Engkau yang suruh, aku akan melakukannya. Seberapa banyak kita sudah disuruh oleh Tuhan, baik sekali lagi dengan firman langsung, yang audible, dengan yang tidak langsung, lewat pembina, lewat koordinator pemuda, lewat siapapun kita, pembicara tempat ini, lewat YouTube dan sebagainya. Biarlah kita dengan kerendahan hati, ya Tuhan, aku yang salah, aku yang harus berusaha lebih keras. Seringkali orang cenderung sombong rohani tanpa sadar bahwa ada yang sombong. Orang sombong itu tahu nggak ngerti biasanya. Padahal dia sombong. Inilah penyakit manusia, ya. Dan orang sombong pasti haus akan pujian. Benar? Pada waktu tidak dipuji, kok gak ada yang memuji ya. Orang sombong haus akan kepentingan diri sendiri. Kenapa ya kok aku tidak begini, tidak begitu. Orang yang haus akan perhatian, kadang kita juga haus akan dikasihi.
manusiawi. Ya, saya kata manusiawi. Tapi biarlah kita melangkah ke tempat yang lebih dalam. Amin. Sehingga kita katakan, ya Tuhan, saya nurut. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berperan dalam kehidupan kita, dalam mendorong pekerjaan manusiawi, pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin tender, Tuhan, kenapa tendernya kok mampet, kenapa pembayarannya kok belum, kenapa kok karir saya begini ini, kenapa kok gajiku gak naik-naik, kenapa kok transfer dari suami kok tetap aja dan sebagainya. Tapi saat ini tuh Bapak Ibu dengar, Dia bisa mengubah kerja kerasmu menjadi hasil yang luar biasa. Ada perubahan tujuan. Setelah mujizat itu, Yesus mengubah Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Seringkali kita, walau om suruh saksi, ngomong aja gerdek kok saksi. Tapi biarlah kita tidak egois. Saya ini memang jarang bersaksi dengan orang luar, tapi kapan itu saya bisa bersaksi kepada nasabah, Gusti Yesus itu baik, dengan bahasa yang kebetulan karena BPNI kan banyak UMKM pedagang kecil ya, dengan bahasa Jawa yang gerakul gitu. Saya bisanya itu cuma sugeng enjang, matur nuwun, ngapunten, barang-barang Bu Pak. Tapi bagaimana kita melangkah, menyaksikan kebenaran Tuhan, menyaksikan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin. Coba ditayangkan gambar satu. Kira-kira Bapak Ibu melihat ini apa ya? Coba dibesarin. Kira-kira imajinasi kita apa? Nah, karena saya dengar yang depan aja Ibu Gembala, ini adalah satu rusa yang sedang dalam beberapa menit ke depan akan dicabik-cabik oleh hiena. Bukan macan tapi itu hiena. Ya. Coba dilihat matanya. Ini bukan gambar. Ini foto yang memenangkan lomba secara dunia, dan ini orang Jepang kalau tidak saya menang. Coba dilihat mata rusa itu. Dibesarkan, coba di zoom. Iya. Saya mendapat sesuatu yang indah. Penulisnya itu menggambarkan bahwa rusa ini tetap tenang dilihat dari matanya. Saat bahaya mengancam, matanya tetap tenang. Tapi yang saya terharu, dikatakan dalam artikel itu, dia sedang menyelamatkan 2 ekor anak. Dikatakan oleh artikel itu, rusa ini, sang ibu rusa ini, kalau bisa ngomong, nah cepat lari, biar aku yang berkorban. Dan memang 2 anak rusa selamat dan ibunya harus meninggal.
Demikian juga dengan Yesus yang mengorbankan dirinya, bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk kita. Siapa kita? Dia rela. Sebentar lagi kita peringati Natal. Dia mau di kandang yang hina. Dia itu pencipta langit bumi, Bapak Ibu. Sesultan-sultannya sultan dunia, dia bisa mau lahir di mana dia mau. Tapi kenapa harus di kandang? Kalau dia mau berontak, kalau mamanya rusa ini mau lari ataupun apa, bisa. Apalagi Yesus kita yang luar biasa, bisa. Kenapa harus pakai Ibu Maria? Kenapa pakai Bapak Yusuf? Kenapa harus lahir di kandang? Dan kenapa tragisnya harus mati di kayu salib sebagai lambang kutuk? Dia raja, bukan raja, dia di atas segala raja. Jadi kalau kita merasa Tuhan kau tidak peduli, kenapa hidupku gini? Ingat, ada mata Tuhan yang lihat dari jauh, sebagaimana dia lihat Petrus dan kawan-kawan mendapati jala yang kosong. Dia tetap bertindak tepat pada waktunya dan dia memberikan perintah. Jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Gambar kedua. Kita baca bersama-sama. Percayalah, Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk yang lebih hebat dan besar. Makanya proses sulit dan tidak mudah, tapi kuat dan jangan menyerah. Amin. Apapun persoalan kita, apapun yang kita sedang alami, jangan menyerah. Teduhkan kepala. Saya mau main musik, singer songwriter, pemain musik kedua. Tuhan punya segala cara, tapi Dia membiarkan kita diproses untuk melakukan lompatan iman, untuk mengatasi supaya kita berani untuk melawan keterbatasan kita dengan menebarkan jala. Dan sebelum menebarkan jala lagi, kesekian kalinya kita ke tempat yang lebih dalam. Kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan akan membuat mujizat yang luar biasa. Tapi jangan lupa pada waktu berkat itu diterima, Petrus memanggil teman-temannya untuk juga menerima berkat. Kita pujikan pujian sebelum firman Tuhan tadi. Jangan menyerah. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya hal yang mungkin kadang Tuhan saya lakukan, sudah saya lakukan. Coba dilihat mungkin sebelum kita pujikan pujian ini, tampilkan syairnya. Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Next. Sehingga apapun yang kau berbuat, gak ada maksud Tuhan untuk membuat kita itu lelah, yang membuat kita ini capek, yang membuat kita ini depresi. Next. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Next. Ini yang mau saya katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Mungkin Tuhan saya kok sakit-sakitan seperti saya dulu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Next. Tak bergerak, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Kita pujikan pujian ini.
Song leader singer pujikan. Katakan dengan jelas. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat. tak ada maksud jahat. Seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Sebab itu ku lakukan Ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu. denganmu Tuhan. Sambil berdiri, pujikan pujian ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua. Coba dan sekali lagi coba. Amin. Kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Biarlah Bapak Ibu mengerti dan punya keberanian untuk melangkah. Kalau hari ini Tuhan berbicara sesuatu yang mungkin saya tidak bisa mengatakan, biarlah Kau yang melakukannya sesuai yang Tuhan katakan. Dia bukan manusia. Dia selalu berbuat yang baik. Kalau mungkin saat ini belum ada, tapi dia tahu waktu yang tepat. Iya, katakan dengan tegas. Bapak Ibu terkasih, kerjakan bagianmu. Sekali lagi, kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu. Dan pada saatnya Tuhan akan bertindak. Jangan melawan, jangan menolak didikan Tuhan. Kalau kita harus hidup sehat, kalau kita harus menjaga kesehatan, kerjakan bagianmu. Biarlah Tuhan yang menuntaskan dengan mujizatnya. Apapun juga tentang kehidupan ini, kerjakan bagianmu. Petrus mengerjakan bagiannya, yaitu ke tempat yang dalam, ke tempat yang Tuhan minta, ke tempat di mana mungkin tidak di luar comfort zone kita, dan tebarkan jalannya. Itu bagian kita. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang bikin mujizat. Amin.
ini bukan berlalu, tapi Tuhan aku nurut sama Engkau Tuhan. Engkau punya rencana yang indah. Engkau tahu versi terbaik untuk setiap pribadi kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang lain, tapi kami menjadi diri kami sendiri. Tapi kami berpatron pada Kristus, pikiran perasaan kami. Biarlah kami tahu kami harus melangkah bersama Kristus. Kami harus dekat-dekat dengan Tuhan. Sehingga saat kami butuh pertolongan Tuhan, mata Tuhan tertuju pada kami. Dikatakan firman-Mu, matamu tertuju pada orang yang berteriak minta tolong. Ini jemaat-Mu Tuhan, GKB Sitoyoso. Kami meletakkan semua harapan kami, cita-cita kami, kerinduan kami di bawah kekuasaan-Mu Tuhan. Kami terus menantikan mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan setiap kami Tuhan. Yang berusaha, yang pengusaha, yang karyawan, ibu rumah tangga, anak-anak, mahasiswa. Engkau tahu kebutuhan kami. Biarlah kami mengerjakan bagian kami, Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Roh Kudus yang mengerjakan terus dalam pikiran perasaan kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Diberkati pagi hari ini dengan firman yang luar biasa. Amin. Kita persiapkan untuk memberi persembahan. Saya minta Lia berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bahwa Allah selalu mempunyai rencana yang terbaik bagi kami. Dan juga kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan, kami kembalikan di tempat ini. Dan biarlah tetap memberikan kami, jadikan kami saluran berkatnya. Terpujilah nama Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh baiknya itu, tunjukkan
Shalom. Terima kasih Pak Gum sudah membagikan firman yang luar biasa buat kita semua. Biarlah kita boleh menjadi pribadi yang kuat. Apapun itu kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan untuk selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Gum. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, hari Jumat kita akan bersama-sama doa malam di tempat ini jam 7:30. Monggo yang mau bersama-sama ikut doa malam tempat ini boleh, kami membuka pintu jam 7:30. Dan untuk hari Sabtu ibadah kaum muda jam 6 dilanjutkan dengan latihan musik, dan kita ketemu kembali hari Minggu jam 7:30 ibadah raya. Dan sebentar kalau jam 10 anak-anak sekolah minggu, monggo yang punya anak-anak kecil-kecil boleh ibadah tempat ini. Dan saya untuk Natal, rencana Natal di tanggal 14 Desember jam 5 sore di tempat ini. Dengan adanya acara Natal, kita tidak jauh-jauh dari yang namanya dana ya Bapak Ibu. Monggo, kalau beberapa minggu yang lalu kita panitia sudah membagikan amplop persembahan buat Natal. Yang mempunyai hati, yang mempunyai kerinduan untuk memberkati, monggo bisa diserahkan ke saya. Biarlah semua apa yang Bapak Ibu persembahkan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengembalikan kembali berlipat kali ganda. Ya, apa saya lihat untuk sebentar kita akan mulai dekor ya Pak Agus, menurunkan gorden sebentar lagi untuk anak-anak yang merasa kaum muda, cowok-cowok tentunya. Jangan pulang dulu, kita sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan tempat ini. Dan kita tidak lupa juga berdoa untuk cuaca, untuk Natal, agar Tuhan memberikan cuaca yang sejuk, tidak hujan, tidak panas. Itu aja mungkin Pak Gum. Ya itu saja, terima kasih dan Yesus memberkati. Saya minta jemaat bagi berdiri. Kami tetap percaya dan terus akan percaya bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan yang maha baik, luar biasa Engkau, hingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami bernafas, kami berjalan, kami melakukan aktivitas. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Kau baik, Engkau baik dan Kau sangat baik buat kami.
Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Biar Engkau terus mencurahkan anugerah sehingga Indonesia penuh dengan kemurahan yang daripadamu. Demikian juga untuk kota tercinta kami Tuhan, dan kota di mana kami tinggal, sehingga sejahteralah kota dan sejahtera di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Berkati tim PAW yang bertugas, berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati laskar pendoa syafaat tempat ini yang tidak pernah lelah untuk menaikkan syafaat kepadamu Tuhan. Berkati hamba-hambamu, berkati jemaat GKB Sidoyoso yang mendahulukan Engkau, yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang memperhatikan, Engkau yang peduli dengan kami, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap aktivitas dari anak-anakmu. Tuhan Yesus, berikan belas kasihan-Mu, berikan anugerah-Mu, berikan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Rencanamu, rancanganmu jauh lebih baik daripada rancangan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Hari yang